Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa hadir menemani Anda. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sangat menyenangkan, berbahagia bersama orang-orang yang paling Anda cintai. Di Mario Teguh Golden Way, di kesempatan kali ini, kami akan ajak Anda berbincang mengenai satu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Bicara mengenai Golden Goodbye. Sebuah perpisahan biasanya menyakitkan, tapi bagaimana merubah sebuah perpisahan yang menyakitkan yang tidak kita inginkan, atau yang sulit kita lakukan menjadi sebuah hal yang indah, menjadi sebuah hal yang penuh dengan keemasan. Golden Goodbye. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So, kita bertemu dalam program yang cantik, The Golden Goodbye. Nah, Golden Goodbye ini pasti Anda menduga tentang cinta-cintaan. Ya, bukan. Tetapi tanpa Golden Goodbye, Anda tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang keemasan. Banyak sekarang orang-orang berkualitas emas yang sedang diperlakukan seperti tembaga. Orang-orang ahli emas dibayar seperti kuningan. Ada orang-orang yang tidak dihormati. Nah, kita ingin meninggalkan kelas perasaan, kelas pikiran, kelas perilaku yang menjadikan kita tidak berbahagia. Golden Goodbye membebaskan kita dari pertanyaan dan keluhan yang melambankan kehidupan. Satu kata kuncinya, hampir setiap jiwa yang ada dalam program ini, malam ini termasuk yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda belum ikhlas tentang sesuatu. Anda masih mengeluhkan sesuatu, masih memprotes sesuatu, masih menyesali sesuatu. Bagaimana caranya? Kita hidup dengan bebas, dengan damai, meninggalkan itu semua sehingga kita masuk dalam kehidupan keemasan kita. Kita bicarakan malam ini. Gitu. Baik Pak Mario, berarti kita mulai dari kehidupan keemasan. Setiap pribadi ingin agar hidupnya penuh dengan kecemerlangan Pak Mario. Tapi biasanya orang sulit untuk bisa menemukan kecemerlangan ketika dia ingat akan masa lalunya. Di sisi lain orang sulit juga menemukan kecemerlangan ketika dia takut akan masa depannya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super, Mas Hilbram, pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau saya tuliskan satu tanda ini, apa satu kata yang segera keluar dari pikiran Anda? Apa? Itu namanya. Apa? Itu. Kurang. Tambah dong. Tuh. Nih. Kurang. Good. Waktu Anda melihat wajah Anda sendiri gitu, apa komentarnya? Amit-amit gitu. Jangan begitu, itu peka. Oke? Nah, jumlahnya kurang itu, nah ini. Banyak di antara kita, ibu baru mengerti. Setelah lihatlah gambar itu, lihat saya. Nah, bertamu di sini nggak boleh begitu ya. Nah, lihat, banyak di antara kita belum damai tentang keadaannya, belum ikhlas, sehingga tidak mampu tertawa tentang dirinya sendiri. Kalau saya tidak pernah ikhlas mengenai kurangnya jumlah rambut. Coba, kan tersinggung saya dengan ketawanya ibu tadi. Oke? See? Setelah saya ikhlas, saya bisa move on dan melihat itu sebagai sesuatu yang, ini loh ya, as is. Banyak orang tidak bisa menerima kehidupannya sebagaimana adanya. Ada dua. Keluhan, ada dua harapan. Ini kok begini sih, aduh seandainya. Ayo.
laptop ini tidak pernah jadi milik saya kalau waktu saya menggunakannya bilang, bagusan yang dulu ya. Ayo. Atau aduh seandainya aku maunya yang tuh. Ini tidak pernah ada. Sahabat saya, aduh seandainya dia lebih sering aku kasih uang aku gitu. Tidak pernah jadi sahabat saya. Ayo teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat saya, hiduplah sekarang. Hadapi yang ada tanpa pertanyaan dan tanpa penyesalan lagi. Terima. Nah terus Anda bilang gini, tapi kan kita harus move on lebih baik. Betul. Move on lah menggunakan komputer ini. Kalau saya terus mengatakan, aduh seandainya, aduh kan bagusannya, kapan komputer ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memampukan saya beli yang lebih baik? Banyak orang belum hidup karena sedang hidup dalam keluhan dan hidup dalam pengandaian. Hiduplah sekarang. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Bertanyalah sekarang, silakan. Siapa Bapak dan Ibu yang pertama? Ya, silakan. Nama saya Siti dari Purwokerto. Yes, dari Purwokerto, Iya. bukan main. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimana caranya saying goodbye dari pribadi yang pandai tapi malu-malu menjadi pribadi yang pandai tapi berani dan berprestasi? Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Kenapa ada orang malu? Kenapa? Jadi sebetulnya orang ini malu nggak? Tidak. Karena malu itu karena mencuri, karena ini malu. Malu-malu ini orang baik. Yang belum percaya diri. Yang takut dikomentari. Berarti orang ini hidup di dalam pendapat orang lain. Dia belum hidup di dalam penghormatan kepada dirinya sendiri. Berarti dia belum hidup in the now. Belum hidup dia sekarang. Dia mau tampil, ingin, tetapi nanti kan dikomentari. Berarti dia tidak sedang hidup dengan dirinya sendiri. Dia hidup untuk membuat orang lain bahagia. Padahal orang itu komentarnya negatif. Orang yang nasihatnya baik ditentangnya. So sahabat-sahabat saya, orang-orang yang malu-malu belum hidup dalam pendapatnya sendiri. Dia hidup dalam pendapat orang lain. Itu. Cukup jelas ya Ibu ya. Dan saya harapkan Anda juga sudah menetapkan pendapat Anda untuk tetap menyaksikan program ini. Kami akan segera kembali. Sebentar lagi, jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Kita itu salah mengerti mengenai wafatnya orang tua. Jadi orang yang bersedih karena ditinggal meninggal sebetulnya menyedihkan dirinya.